Kembali lagi dengan saya Kaling Masada di modul Ternak Uang. Di sini kita akan membahas modul mengenai cara membuat anggaran bulanan, cara budgeting yang efektif. Jadi sebelum video ini dimulai, ini bukan saran apapun. Ini adalah video edukasi supaya teman-teman bisa mengaplikasikan ya sesuatu personal finance yang jauh lebih bagus untuk hidup teman-teman pribadi. Mengapa saya membuat modul ini? Jadi kita harus melihat latar belakangnya dulu. Atau kita melihat keadaan yang ada di dunia saat ini. Kita akan membahas ya mengenai budgeting supaya teman-teman di sini jauh lebih bagus dalam mengelola keuangan. Karena saya tadi udah banyak cerita ya, banyak orang ini penghasilannya banyak karena tidak dicatat, mereka nggak tahu penghasilannya berapa. Akhirnya mereka nggak bisa budgeting. Mereka ini harus keluar berapa setiap bulannya. Hingga akhirnya rasanya mereka ini nggak dapat apa-apa meskipun mereka udah kerja keras dan dapat duit banyak. Itulah mengapa sangat penting untuk budgeting ya pengeluaran kita ini seberapa banyak. Secara definitif apa sih sebenarnya budgeting itu? Jadi budgeting atau istilah bahasa Inggrisnya adalah penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang melibatkan estimasi pendapatan, pencatatan, pengeluaran dan alokasi uang ke berbagai pos selama periode tertentu. Tadi kan saya udah jelasin ya, kalau teman-teman udah dapat pendapatan, teman-teman melakukan saving ya, save the money, protect the money, baru setelah itu budgeting. Dari uang ini saya mau alokasikan kemana, investasi, apa dan berapa, jumlahnya seberapa banyak dari porsinya. Kemudian saya mau spending untuk kebutuhan saya. Kebutuhannya apa? Penting nggak? Kebutuhan atau keinginan? Berapa banyak jumlahnya? Nah itu semua harus teman-teman lakukan ya untuk bisa ya memperoleh tujuan keuangan, tapi budgetingnya harus benar. Ya, jadi teman-teman dapat pendapatan, teman-teman budgeting supaya tujuan keuangannya ini bisa tercapai atau bisa tergapai. Nah, jadi apa sih fungsinya teman-teman ini melakukan budgeting atau melakukan penganggaran? Pertama, memahami arus kas pribadi, karena banyak sekali ya orang yang ini duitnya banyak, cash flow-nya ngocor, tapi selalu keluar. Karena mereka nggak memahami, nggak dicatat bahwa cash flow-nya itu besar dari sumbernya mana aja. Dua, kita bisa mengendalikan pengeluaran. Ketika kita udah tahu, kita ini dapat berapa sih? Kita ini punya duit berapa banyak? Ya, kalau begitu, kita bisa mengendalikan pengeluarannya. Ketiga, itu kita bisa merencanakan masa depan. Kalau kita punya budgeting yang bagus, ya pengeluaran ini bisa dikontrol, kita juga bisa sedikit mengontrol ya potensi masa depan. Dan ketika ya kita bisa merencanakan masa depan, kita bisa membuat keputusan yang terbaik. Kita harus begini nih. Oke, saya kurang tepat kalau seperti ini. Itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ini membuat ya keputusan dengan baik dari proses ya penganggaran yang teman-teman lakukan. Karena banyak sekali orang yang gak memetakan duitnya ya secara sempurna, dan duitnya akhirnya ngocor keluar nih ya. Mereka dapat duit ya, tapi selalu justru minus ya. Karena ya ini duitnya ngocor. Saya bayangin duit yang ngocor itu seperti sebuah keran ya, yang kerannya ini bocor airnya. Nah, ini bocor. Airnya ini bocor. Padahal teman-teman, ya ini ada sumber yang sangat gede misalkan di sini. Ini adalah wujud dari orang yang tidak ya memetakan, yang tidak mengatur keuangannya dengan benar. Dua, banyak sekali pengeluaran kecil, nanti kita bahas mengenai latte effect, apa itu, yang dibuang, bocor di luar ekspektasi. Karena teman-teman nggak melakukan budgeting. Lah tiba-tiba kok duitku habis. Ya. Terus habis itu dilihat, wah habisnya ternyata karena saya sering beli kopi setiap hari contohnya. Itu adalah contoh pengeluaran di luar ekspektasi kalian. Kalau misalkan kalian hitung ya ternyata, waduh ternyata saya dalam sehari itu bisa ngopi 2 kali ya, ke gerai kopi itu kopinya 30.000, terus saya 60.000 setiap hari buat ngopi. Ya itu kayak 10 hari aja udah 600.000. Terus kemudian 30 hari udah 1,8 juta ya. Gaji saya cuma 4 juta. Ternyata setengahnya ini saya hambur-hamburin buat kopi. Wah baru sadar saya. Tapi kalau nggak dilakukan budgeting, teman-teman nggak tahu nih ya. Kalau ternyata buang duit untuk kopi itu sebanyak itu. Jadi itulah fungsinya ya melakukan budgeting, karena banyak sekali ya quotes on quotes yang keluar ya, duitnya bocor di luar anggaran. Dan dengan budgeting ya kita bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Misalkan kita pengen saya pengen pensiun dengan $1 juta, 16-an M. Di sini duit saya masih kayak $100.000 ya. Saya harus spending ya maksimal ya 10% setiap bulannya. Jadi misalkan hanya 10.000 ya. Nah, supaya saya bisa mencapai goal saya
pensiun ya dengan misalkan $1 juta kalau misalkan kita lihatnya dari nilai dolar. Budgeting itu juga bisa membuat kita memiliki plan yang lebih baik ya. Karena kan ini ada pos ya teman-teman yang namanya income ya. Di sini misalkan outcome. Nah, teman-teman tulis ya income-nya apa aja. Oke. 1 ya, 2. Oke. 3. Nah, kemudian ya outcome-nya ya ini harus teman-teman lebih sedikit ya daripada income-nya. Kalau teman-teman masih mau terakhir ini surplus ya. Kalau mau terakhirnya ini masih surplus ya, bukan minus, ya ini teman-teman harus ya melakukan budgeting dengan benar. Karena diatur dulu nih. Oke, saya punya income tuh 23, outcome saya tuh ya harus lebih sedikit dan supaya ya saya masih bisa surplus duit saya di akhir bulan atau di akhir hari. Gimana cara melakukan budgeting secara spesifik? Oke. Ada banyak sekali teknik di luar sana, tapi ini yang saya jelaskan adalah teknik yang paling umum ya, paling populer. Ada plus minusnya, ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Pertama itu adalah teknik 50 30 20. Dan kedua ya ada teknik pay yourself first. Dan ketiga ya ini adalah teknik value budgeting. Apa itu teknik 50 30 20? Ya ini adalah teknik yang dikemukakan oleh Elizabeth Warren ya, senat di US dan pakar ekonomi juga. Beliau ini mengungkapkan kalau kita menggunakan 50 30 ya misalkan kamu punya duit 10 juta setiap bulannya, 5 jutanya ini bisa kamu gunakan untuk kebutuhan. 3 jutanya ini untuk bersenang-senang. 20%-nya, 2 jutanya ini untuk investasi ya. Misalkan kamu punya duit setiap bulan ya. Ini misalkan ya 10 juta. 5 jutanya ini untuk bayar kos-kosan, bayar biaya kendaraan, kemudian untuk teman-teman makan. Ini biaya kebutuhan, bayar bensin. 3 jutanya untuk kamu misalkan mau beli baju, ya staycation, jalan-jalan, ngado temen, dan 20% ya ini untuk tabungan ya 2 jutanya ditabung atau diinvestasikan. Jadi goalsnya ya 50 30 20 ini kamu ingin ya kebutuhan ini tercukupi karena piramida dasarnya, tapi masih punya ya namanya work life balance ya, bisa bekerja tapi juga ya masih oke ya kepinginannya terwujud dan ya 20% ya ini adalah proteksi dari kita memiliki ya dengan tabungan dan investasi. Cuman ini nggak relevan kenapa? Kalau misalkan kamu jadi high net worth individual setiap bulan dapat 1 miliar, nggak mungkin ya kamu spending 500 juta kalau kamu hidup di Jakarta setiap bulan. Itu yang ada kamu mungkin beli ya semua baju di butik-butik mahal dan kamu setiap hari ya makan sampai puluhan juta. Ya, tapi kalau kamu nggak seperti itu ya itu nggak relevan. Jadi di titik tertentu ya kalau penghasilan kamu jauh lebih gede 50 30 20 ini tidak bisa diterapkan sama sekali. Dan kalau mau ya kamu growth-nya yang agresif, saya modifikasi nih. Misalkan kamu punya gaji 10 juta. Kalau mau menggunakan teknik 50-50 ini juga bisa. Jadi 50% untuk kebutuhan, 5 jutanya, 3 jutanya, misalkan 30%-nya untuk keinginan, coret, nggak ada keinginan, tapi 50%-nya untuk saving atau investing. Ini juga bisa. Misalkan punya duit 10 juta, oke, udah punya tabungan, oke, udah ada dana darurat, dari kedepannya nih ya kamu punya duit 50%-nya atau 5 jutanya, misalkan kamu spendingkan, 5 juta sisanya kamu untuk investingkan, itu juga bisa. Itu adalah teknik yang cukup agresif. Nah, kemudian ada teknik pay yourself first. Di mana teknik ini harus memprioritaskan tabungan terlebih dahulu dibandingkan hal-hal yang lain. Jadi misalkan nih ya, kamu punya gaji, oke. Jadi dibalik ya. Tadi kalau piramida ini kan dari kebutuhan dulu. Sesuatu yang dibutuhin, diinginin, baru yang ditabung. Tapi kalau ini, ya ini kebalik ya. Nah, jadi 10-20% itu harus masuk tabungan dulu. Kenapa? Karena tesisnya ya kamu ini kan ada kecenderungan nih ya kalau nabung ini sulit. Tapi kalau kamu ya 10-20%-nya ini untuk tabungan dulu, oke, baru sisanya boleh belanja kebutuhan. Nah, selanjutnya ada budgeting berbasis nilai, yaitu adalah budgeting dengan kita memprioritaskan mana dulu yang lebih penting. Misalkan teman-teman di sini adalah seorang kepala rumah tangga atau orang yang udah berkeluarga, orang yang udah punya anak. Untuk memasukkan uang ya 10-20% kita ke dana pendidikan anak itu jauh ya teman-teman lebih penting dibandingkan apa? Dibandingkan prioritas yang lain. Misalkan teman-teman mau beli saham ya, atau mau beli Bitcoin atau mau beli kripto. Ini jauh lebih penting
Ya, jadi gaji teman-teman harus teman-teman prioritaskan dulu untuk anaknya. Berbeda misalkan, oke, teman-teman masih single, udah punya dana darurat, udah punya tabungan. Oke, saya mau beli kripto, mau beli saham. Ya itu jauh lebih oke ya dan juga lebih relevan karena itu mungkin prioritas dari teman-teman dibandingkan dengan kalian yang udah memiliki anak, udah memiliki istri, lihat dulu prioritasnya. Ya, jadi ini adalah budgeting berbasis nilai, itu kita melihat kita kira-kira budgetingnya mana yang jadi landscape atau sudut pandang utama kita. Kalau fokusnya ke keluarga dulu, karena udah berkeluarga, it's fine, ya harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita masih single, ya ini nggak masalah kita untuk memprioritaskan hal-hal yang lain. Jadi itu adalah teknik beberapa budgeting, pentingnya apa. Selanjutnya kita akan bedah lebih dalam bagaimana cara melakukan budgeting. Sampai jumpa di modul selanjutnya.